Angin terasa dingin di malam hari. Di pinggir jalan yang berjarak 2 kilometer dari gedung Glory World Corporation, Fiona mengerutkan kening saat mencoba menyalakan mobil berulang-ulang, namun mobil itu tidak mau menyala juga. Dia meninggalkan mobilnya dengan jengkel. Dia menghela nafas tak berdaya, mencoba memperbaiki rambutnya yang berantakan sebelum membuka kap mobilnya dan melihat sekeliling. Ada bagian yang tidak berfungsi, tetapi dia tidak memiliki kotak alat bahkan jika dia ingin memperbaikinya. Setelah berpikir, dia mengeluarkan teleponnya. Saat dia akan menelpon bengkel mobil, sebuah Porsche perak gelap yang mewah berhenti di depannya. Sebelum dia bisa beraksi, jendelanya bergulir ke bawah dan dengan suara yang sedikit memaksa memanggilnya, "Masuk ke mobil." Fiona terkejut melihat wajah tampan David dan tidak yakin harus bagaimana. David tanpa langsung menghela nafas, mengarahkan jari panjangnya ke Fiona dan berkata, "Fiona, masuk ke mobil." Fiona akhirnya bergerak saat mendengar namanya dipanggil lagi. Dia ragu-ragu dan berkata, "Mobilku mogok, aku tidak ingin diundang ke kantor polisi untuk sesi minum teh." Mata David yang teduh dan sedalam lautan menatap Fiona sepintas sambil mengambil ponsel dan memanggil Alan untuk datang dan menangani masalah ini. Kemudian Fiona dengan sedikit lunglai masuk ke mobil. Setelah ia mengenakan sabuk pengamannya, David menyalakan mobil dan melaju perlahan. "Apakah kau tidak ingin gambarmu lagi?" Suara datar David memecah keheningan, mengejutkan Fiona yang dengan santai bersandar di kursi mobil. Fiona dengan perlahan memandang David yang sedang fokus mengemudi. Ia tersenyum dan bibir tipisnya yang lembut terbuka. "Aku akan memberikannya padamu. Lagi pula David telah melihatnya, jadi Fiona tidak keberatan lagi. Aku tahu kata-kata itu bukan tulisan tanganmu." David sudah menduganya sebelum melontarkan pertanyaannya barusan. Alis Fiona langsung terangkat saat mendengarnya, menatap David dengan heran. "Pada proposal proyek South River sebelumnya yang kau serahkan, ada tanda tangan dan tulisan tanganmu tertera di situ, jelasnya. Bagaimana kau tahu kalau aku tidak berpikir seperti itu? Aku khawatir aku itu benar-benar orang yang jahat. Melihat mereka bahagia bersama aku tidak rela. Itu berarti kau adalah orang yang normal. Kau seharusnya merasa senang." David menjawab dengan tenang. Dia berhenti, lalu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Namun, aku tidak bisa menyangkal kalau apa yang dikatakan temanmu itu masuk akal. Yang berlalu biarlah berlalu. Cara yang paling mudah adalah dengan memulai kehidupan yang baru. Sudah saatnya kau membalikan keadaan. Biarkan semuanya pergi dan kemudian lupakan." Ketika dia mendengar sarannya, Fiona tiba-tiba terdiam. Kata-kata Wendy sebelumnya pun masih jelas bergema di telinganya. Menikah dengan pria luar biasa sebelum mereka melangsungkan pernikahan, rencana itu sebenarnya terdengar cukup ideal. Tetapi Fiona tidak punya nyali untuk melakukan kegilaan yang menyenangkan ini. Selain itu, di manakah Fiona bisa menemukan seseorang yang bersedia melakukan kegilaan ini? Ketika dia memikirkan hal ini, Fiona tiba-tiba menurunkan matanya sedikit dengan sedih. Suara lembutnya terdengar, "Aku tidak akan tahan dengan konsekuensinya. Dan ini akan sangat tidak adil bagi orang yang telah berkorban begitu banyak dalam suatu hubungan. Aku tidak ingin ada tragedi lain." "Bagaimana kau tahu bahwa kau akan menciptakan tragedi? Kau tidak bisa terus menjadi begitu pesimis tentang semuanya. Jika tidak, satu-satunya hal yang kau perdaya adalah dirimu sendiri." David tiba-tiba mendesah dengan ringan. Ia sendiri tidak yakin apa sedang menasehati Fiona atau dirinya sendiri. Sepertinya suara tua kakeknya mulai bergema di telinganya lagi. "Dave, yang berlalu biarlah berlalu. Hidup masih terus berjalan." Perasaan David bercampur aduk dan memikirkannya untuk waktu yang lama, lalu jantungnya berdetak kencang. Dia tidak tahu apa yang membuatnya untuk tiba-tiba menginjak rem. Fiona tampak agak lelah dan tanpa disadari badannya terlihat kurus. Tubuhnya menyusut di bawah jaket dan tampak sangat lemah. "Fiona, aku pikir kita berdua ada kemiripan. Kau juga perlu menikah." Ketika David mengatakan ini, Fiona tiba-tiba merasa dirinya menegang. Fiona perlahan membuka matanya dan diam-diam menoleh untuk menatap pria yang agak bingung di sampingnya itu. Fiona tidak bisa membaca David sama sekali, namun Fiona merasa ada sesuatu di balik pernyataannya tadi, sesuatu yang gila. Atau mungkin dia lelah dengan semua perjodohan? Apakah David merasa kasihan padanya?
Atau pada dirinya sendiri? Fiona tahu bahwa David pasti juga memiliki kisah masa lalunya sendiri. Tetapi Fiona tidak ingin bertanya terlalu banyak. Lagi pula, hubungan orang lain tidak ada hubungannya dengannya. David melihatnya sedikit bingung juga. Lalu bibir David tiba-tiba melengkung melukiskan senyuman. Jika kau tidak keberatan, menikahlah denganku. Jadilah istriku, jadilah nyonya dari Direktur Utama Glory World Corporation. Dengan begitu, kau seharusnya bisa memecahkan masalahmu lebih cepat. Kata-katanya yang blak-blakan seperti gemuruh guntur, merasuki pikiran Fiona yang kosong. Dia sangat terkejut dengan kata-kata itu sehingga hanya bisa tertegun menanggapinya. Ketika David melihat Fiona heran selama beberapa saat tanpa tanggapan apapun, dia tersenyum, senyuman yang jahil. David tipe orang yang sangat spontan. Dengan mudah dia mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya saat itu juga dan siap untuk menjalankan rencananya itu. Sebagai seorang pebisnis, dia akan selalu memprioritaskan situasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Jika dia menikahi gadis di sampingnya ini, bukankah pernikahan ini akan menjadi hal yang baik bagi mereka berdua? Aku akan memberimu kesempatan memikirkannya. Kuberi waktu untuk menjawab dalam 3 hari ini, oke? David menatapnya tenang. Suara rendahnya lembut membawa pesona yang tak terlukiskan. Fiona terdiam. Mata beningnya yang tadinya menatap David berangsur berubah menjadi tatapan kebingungan. Terkejut, tak berdaya. Bahkan ada sedikit kegundahan. Kenapa kau diam saja? Suara David menyadarkan lamunan Fiona. Saat Fiona hendak mengatakan sesuatu, David menghentikannya. Matanya yang dalam memandang Fiona dengan lembut. Aku tidak ingin mendengar jawabanmu sekarang tanpa kau mempertimbangkannya. Pikirkanlah dulu matang-matang di rumah. Aku percaya bahwa kau tahu jawaban apa yang akan kau berikan kepadaku. Nada suara pria itu rendah namun tegas, menghentikan kata-kata yang akan keluar dari mulut Fiona. Mata jernihnya menatapnya untuk beberapa waktu dan dengan lembut berucap, mengapa? Dengan kualitasmu, aku tahu seluruh wanita di kota ini pasti tidak akan ragu-ragu memilihmu. Ketika David mendengar pertanyaan itu, tatapannya berhenti. Dia tiba-tiba menurunkan pandangannya, merenung sejenak dan mendadak menoleh. Tidak perlu ada alasan untuk semuanya. Jika kau benar-benar menginginkan jawaban. Suaranya teredam sambil berkata dengan tulus, aku masih membutuhkan seorang istri dan aku tidak menolakmu. Jangan khawatir. Menikahlah denganku dan aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Aku hanya membutuhkan kesetiaanmu. Apakah kau puas dengan jawaban ini? Fiona sedikit terkejut. Ingat kata-kataku. Sekarang, aku akan membawamu untuk makan malam. David mengalihkan pandangannya kemudian melirik Fiona sebelum menyalakan mobil sekali lagi. Porsche perak dengan cepat melewati malam yang dingin dan berkabut dan akhirnya terhenti di depan sebuah restoran barat kelas tinggi. David memandang ke arah Fiona yang masih sedikit linglung di sisinya. David tidak bisa menahan tawa sebelum mendorong pintu mobil terbuka untuk turun. Fiona kemudian bergerak saat dia melihat sosoknya yang tinggi telah melewati mobil, ia pun mengikutinya. Halo, Tuan, sapa pelayan dengan antusias. Mereka mengikuti manajer restoran dan masuk ke ruang khusus. David dengan santai membuka menu. Kau mau makan apa? Tanya David dengan suara rendahnya. Yang paling mahal. Tiba-tiba Fiona berkata dengan kesal. Teringat tentang bagaimana David menghentikan kata-katanya dan gambar babi itu juga. Namun saat Fiona berkata seperti itu, pria di seberangnya mengangguk dan tersenyum. Sangat bagus. Aku tidak menyangka kesadaran kelasmu setinggi ini. Ketika dia mengatakan itu, wajah cantik Fiona langsung memerah. Kemudian melihat manajer restoran menahan tawanya juga, Fiona pun langsung malu. David tidak memilih lama-lama. Dia dengan cepat memesan 2 set steak, sebotol anggur merah, dan beberapa hidangan. Tidak menunggu lama, makanan yang mereka pesan telah tersaji dengan cepat. Dentingan piano yang lembut dan indah mulai dimainkan, dan mereka pun mulai memakan hidangannya. Ketika mereka selesai makan malam dan akhirnya meninggalkan restoran, lampu-lampu jalan dengan megah bersinar di luar. Fiona tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu ketika mobil akhirnya melaju melalui lalu lintas yang sibuk dan perlahan-lahan berhenti di depan sebuah apartemen. Fiona dengan tenang membuka sabuk pengamannya dan meraih barang-barang dari kursi belakang.
Saat Fiona mengambil ponsel dan tasnya, dia menyadari bahwa pria itu sudah dengan santai mengambil ponselnya terlebih dahulu. David bertanya sambil berbisik, "Apa kata sandimu?" Fiona tertegun beberapa saat, bertanya-tanya pada dirinya apakah dia harus mengambil teleponnya atau tidak. Lalu melihat tatapan David yang melihat ke arahnya, lalu mengeja passwordnya dengan suara lembut. David dengan sangat cepat membuka kunci telepon. Jari-jarinya mengetik dengan anggun. Setelah itu, David mengunci ponsel dan melemparkannya ke tas tangan Fiona. David membantu Fiona membuka pintu mobil ketika dia bertanya, "Di lantai berapa kamu tinggal?" "Lantai 7," jawab Fiona. David mengangguk ketika dia melihat masih gerimis di luar. Ia pun langsung turun dari mobil. Fiona mendengar langkah kaki dari sampingnya. Saat hendak turun dari mobil, dia menyadari hujan yang turun sebelumnya terputus oleh sebuah payung. "Pulang dan mandi air panas. Beristirahatlah lebih awal. Ingatlah untuk memikirkan apa yang aku sarankan. Aku akan menunggu jawabanmu." David menyerahkan payung itu kepada Fiona. Fiona mengangguk dan mengambil payung dan berjalan. Saat Fiona mengambil 2 langkah, dia berhenti dan berbalik. "Kamu pulang lebih awal juga. Tidak peduli apa jawabanku, aku selalu merasa berterima kasih padamu. Terima kasih telah berada di sampingku dalam keadaan terburukku." Kemudian Fiona tersenyum padanya sebelum berbalik untuk memasuki apartemen. Sosok rampingnya dengan cepat menghilang dalam gerimis yang berkabut. Setelah melihat lampu apartemen lantai 7 menyala, David baru